Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada materi kali ini, Bapak ingin membagikan video pembelajaran mata pelajaran TIK Informatika bab 1 kelas 8. Berikut materinya. Ringkasan materi bab 1 TIK atau Informatika kelas 8. Sejarah perkembangan internet. Seiring perjalanan perkembangan komputer, maka jaringan dan internet mulai dibuat. Perkembangan awal jaringan internet pertama kali melalui riset atau penelitian yang dilakukan oleh ARPA atau Advanced Research Project Agency pada tahun 1969 yang diberi nama ARPANET. Pada tahun 1982, ARPANET menjadi jaringan yang terkenal ke seluruh penjuru dunia karena mampu menghubungkan London, Hawaii, dan Norwegia. Oleh karena ARPANET dibangun atas biaya militer, maka pada tahun 1983 jaringan ARPANET terbatas untuk kalangan militer saja dan perguruan tinggi. Kita lanjut. Sejarah awal internet di Indonesia. Tahun 90-an, internet mulai masuk ke wilayah Indonesia bersamaan dengan munculnya layanan internet yang disebut ISP atau Internet Service Provider. Selain perkembangan internet secara umum, tahun 90-an juga dunia pendidikan perguruan tinggi mulai membahas tentang perangkat lunak komputer. Perkembangan layanan internet di Indonesia juga terus-menerus dilakukan oleh para komunitas, antara lain komunitas Linux dan open source, dengan membangun layanan Voice over Internet Protocol atau VoIP, di mana merupakan teknologi jaringan komputer yang menggunakan IP, Internet Protocol, atau IP. Oke, kita lanjut. Fungsi dan peranan internet di masa kini. 1. Internet sebagai media komunikasi. Yang kedua, internet sebagai media transaksi. Internet sebagai media transaksi, sebagai kalian tahu, ATM di bank, kemudian media transaksi lain yang berhubungan dengan perbankan. Kemudian, internet sebagai media informasi. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, internet sudah berkembang dan menjadi media informasi tidak hanya di televisi saja atau radio saja, bahkan di gadget pun kalian bisa mendapatkan informasi. Kemudian, internet sebagai media hiburan. Yang ini kalian sudah pasti tahu di mana smartphone sudah makin berkembang pesat. Dan internet bisa sebagai media hiburan, yaitu kalian bisa melihat YouTube, kalian bisa bermain game, dan lain sebagainya. Kemudian, pemanfaatan internet dalam bidang pendidikan. Nah, ini seperti yang kita sedang lakukan. Kita melakukan Gmeet, kita melakukan video pembelajaran, itu termasuk pemanfaatan internet dalam bidang pendidikan. Oke, kita lanjut. Masuk ke jaringan komputer. Jenis jaringan komputer terbagi menjadi 1. Berdasarkan metode distribusi data. Terbagi menjadi 2, yaitu jaringan terpusat atau host-based network, dan jaringan berdistribusi, distributed network. Kemudian, berdasarkan hubungan fungsional komputer dan pemrosesan data, terbagi menjadi jaringan klien ke server dan peer-to-peer. Nah, berdasarkan jangkauan wilayah, terbagi menjadi LAN, MAN, WAN, CAN, dan intranet. Nah, nanti kita akan membahas tentang LAN dan WAN. Kemudian, berdasarkan metode koneksi, dibagi menjadi jaringan nirkabel, wired atau wireline network, dan jaringan tanpa kabel, wireless network.
Kemudian berdasarkan topologinya, dibagi menjadi topologi mesh atau jaring, topologi star atau bintang, topologi ring atau cincin, dan topologi bus. Tiap topologi mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, kita lanjut. Penggunaan LAN. LAN atau Local Area Network merupakan jaringan lokal yang cakupannya relatif sempit, terbatas pada area ruangan, gedung, atau komplek. Contoh penggunaan LAN dapat kita temukan di laboratorium, kantor, dan hotspot. Beberapa perangkat keras yang diperlukan untuk membuat jaringan LAN di tempat tersebut adalah komputer server, komputer client, monitor, hub atau switch, LAN card, konektor RJ45, dan kabel UTP. Nah, semua komponen ini akan kita pelajari nanti. Nah, berikut gambar topologi dari jaringan LAN. Kalian bisa melihat skema jaringan LAN di ruangan laboratorium atau kantor. Nah, kita masuk ke komputer server. Apa itu komputer server? Merupakan komponen jaringan komputer yang memiliki hak akses penuh terhadap pengendalian jaringan komputer dan proses pengaturan layanan. Jadi komputer server itu memiliki hak akses penuh, di mana kita bisa mengendalikan, kita bisa merubah, kita bisa mengganti-ganti jaringan komputer secara maksimal. Berikut gambar dari komputer server. Kemudian selanjutnya, komputer client merupakan perangkat yang meminta layanan tertentu pada komputer server dalam bentuk data, file, gambar, atau sharing-sharing perangkat lain. Fungsi komputer client adalah melakukan proses pengendalian sebuah program dan dapat melakukan berbagai macam akses data secara bersamaan. Nah, kalau komputer client ini tidak se-full komputer server. Dia terbatas dalam penggunaannya. Dalam artian, komputer server lebih maksimal dalam memiliki akses ke segala arah, sedangkan komputer klien itu memiliki hak akses yang terbatas. Oke, kita lanjut. LAN card. LAN card atau kartu LAN merupakan komponen hardware komputer yang berfungsi sebagai penghubung antara komputer yang satu dengan komputer yang lain. LAN card juga dikenal dengan istilah NIC atau Network Interface Card. Komponen LAN card ini dipasang di dalam CPU pada motherboard, baik menggunakan driver ataupun tanpa driver. Nah, driver sendiri adalah software pendukung hardware. Nah, LAN card ini termasuk dalam komponen hardware komputer yang letaknya di dalam CPU. Kalian masukkan ke dalam motherboard nanti. Nah, di situ ada soketnya sendiri. Kemudian kita lanjut. Hub switch. Apa itu hub switch? Merupakan komponen hardware komputer yang berfungsi sebagai sentral koneksi yang dapat menerima sinyal dari komputer dan ditransfer ke komputer lainnya. Fungsi utama hub switch sebagai jembatan penghubung antara komputer yang satu dengan komputer yang lain menggunakan sebuah port atau lubang yang dimiliki oleh hub atau switch. Kalian bisa melihat gambar dari hub atau switch. Bisa dibilang hub switch ini merupakan jembatan penghubung antara komputer yang satu dengan komputer yang lain. Nanti kita akan mempelajari bagaimana fungsi-fungsinya lebih detail. Oke, kita lanjut. Konektor RJ45 dan kabel UTP. Konektor RJ45 merupakan komponen jaringan yang berfungsi sebagai soket penghubung kabel UTP. Nah, lebih tepatnya adalah kepala kabel. Jadi kabel UTP itu
Jika belum dimasukkan konektor RJ45, dia hanya sebuah kabel, jadi dia tidak akan bisa masuk ke dalam hub atau switch tadi. Nah, fungsi konektor RJ45 itu adalah sebagai soket atau ujung dari kepala kabel yang akan nantinya dimasukkan ke dalam hub atau switch. Oke. Kabel UTP atau Unsealed Twisted Pair merupakan jenis kabel media transmisi yang sering digunakan untuk koneksi jaringan LAN. Nah, kabel UTP ini adalah kabel yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan internet LAN, di mana jenis-jenis kabel UTP itu banyak. Di antaranya ada jenis Cat 5, Cat 5E, Cat 6, Cat 6E, Cat 7. Nah, banyak. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Selanjutnya, jenis koneksi internet. Pertama, dial-up. Saluran telepon rumah digunakan untuk menghubungkan komputer ke ISP. Umumnya, kecepatan internet melalui saluran rumah berkisar 9,6 sampai 28,8 kbps. Sedangkan akses kecepatan internet melalui modem dial-up yang disediakan ISP berkisar 28,8 sampai 56 kbps. Kecepatan yang relatif lambat sehingga untuk mendownload file dan streaming video perlu waktu cukup lama. Nah, kalian bisa lihat gambar ilustrasi dari sambungan internet secara dial-up melalui jaringan telepon rumah. Oke, kita lanjut. Jenis koneksi internet. Satelit. Koneksi internet satelit yaitu memanfaatkan satelit komersial yang berada di orbit tata surya yang berjarak 3.600 km di atas permukaan bumi. Satelit tersebut berfungsi untuk menghubungkan satu titik ke titik yang lain di bumi yang berjarak sangat jauh. ISP satelit menyediakan perangkat antena kecil berbentuk lingkaran yang disebut VSAT, Very Small Aperture Terminal, yang dipasang di dekat rumah. Nah, biasanya kalian pernah mendengar parabola itu termasuk dalam VSAT atau Very Small Aperture Terminal. Oke, kita lanjut. Masih jenis koneksi internet. Broadband atau Wi-Fi. Perkembangan konektivitas internet terus berkembang untuk meningkatkan kecepatan transmisi sehingga memunculkan internet broadband dan wireless. Teknologi broadband telah menggantikan dial-up awal tahun 2000. Jenis koneksi broadband diantaranya broadband kabel yang bermula dari teknologi DSL atau Digital Subscriber Line yang memanfaatkan kabel tembaga untuk mentransfer data. Contoh layanannya adalah Speedy. Kemudian Wi-Fi. Pertama kali muncul pada tahun 1999 ketika diluncurkan oleh Apple Airport. Lalu tahun 2001 muncul Wi-Fi router yang mulai menggantikan kabel Ethernet yang harus tersambung di komputer. Seiring berkembangnya jaringan Wi-Fi, bermuncullah di tempat-tempat umum seperti mall, hotel, restoran, kantor. Wi-Fi spot menyediakan layanan internet untuk umum dengan menggunakan jaringan wireless, Local Area Network atau WLAN. Oke, kita lanjut. Kemunculan koneksi 1G, 2G, 3G, 4G, 5G. 1G, 2G, 3G, 4G, 5G. Nah, kecepatan mulai mengalami perbaikan saat penciptaan 2G pada tahun 1990 yang bisa mencapai 56 kbps.
di mana Indonesia baru menerapkan 2G pada tahun 1995, sekaligus memulai layanan HP seluler. Akan tetapi, koneksi smartphone sangat terasa ketika penciptaan 3G pada tahun 2001 yang mengenalkan istilah 8G. Dengan 3G, kecepatan data hingga 200 kbps saat bergerak dan 2 mbps saat diam. Kemudian generasi 4G di Indonesia dikenal sejak tahun 2008, di mana mampu memperbaiki kecepatan internet hingga 100 mbps. Sistem 4G menyediakan solusi IP dengan kapasitas suara, data, dan arus multimedia, dapat sampai ke pengguna kapan saja. Nah, kemudian generasi terbaru 5G, jenis jaringan seluler terbaru dengan kecepatan yang jauh lebih baik dari sebelumnya, dirancang agar dapat menghubungkan makin banyak perangkat lain. Oke, kita masuk ke dalam fiber optik. Nah, jenis koneksi internet melalui fiber optik ini adalah kabel yang bukan tembaga. Nah, kalau yang tadi itu kabel TP itu kabel tembaga gitu ya. Kabel Ethernet masih tembaga. Nah, kalau fiber optik ini dia bukan kabel tembaga karena terdiri dari serat-serat optik dan membuat kecepatan transmisi data tercepat saat ini, yaitu hingga 1000 mbps atau 1 Gbps. Awalnya fiber optik digunakan untuk saluran ke seluruh dunia, tetapi dalam 10 tahun terakhir, beberapa ISP di kota-kota besar sudah menggunakan fiber optik sebagai pusat bisnis dan perumahan. Nah, kalian bisa lihat gambar penyebaran dari fiber optik di Indonesia. Oke, sekian materi TIK Informatika bab 1 untuk kelas 8. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa langsung chat WA Bapak. Akhir kata, Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.